Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, pelajaran yang pertama kita akan membahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladanku. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca niat belajar yang diajarkan oleh Imam Haddad. Yang kita kenal adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mari sama-sama kita baca suratul Fatihah agar kita diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan bagi seluruh umat manusia. Kegiatan kita yang pertama yaitu mari sama-sama kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini berisi tentang pesan suatu kejujuran. Pada gambar 1.1 kita bisa lihat ada seorang siswa dan siswi sedang bermain di depan sekolah atau di halaman sekolah. Pada gambar kedua kita bisa lihat ada yang terjatuh di depan atau di halaman sekolah, kemudian ditemukan oleh salah satu siswa. Kemudian seorang siswa memberikan sesuatu yang ditemukan tersebut kepada gurunya di sekolah atau di kelas. Pada gambar 1.4 kita bisa perhatikan seorang guru memberikan atau memberitahu kepada siswa-siswi yang di kelas, mungkin saja ada yang kehilangan. Jikalau ada yang kehilangan, bisa langsung menghubungi atau maju ke depan kelas dan mengambil barang yang kehilangan tersebut. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sikap jujur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal seorang yang jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Sejak kecil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki sifat yang jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita selalu bersikap jujur, karena jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada guru dan semua orang merupakan perilaku yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah ya Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.
Dari kisah tersebut, kita bisa ketahui bahwa contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yang pertama, mengakui kesalahan kepada orang lain, baik dengan orang tua ataupun teman, ataupun juga guru yang di sekolah. Kedua, mengembalikan kelebihan uang belanja pada orang tua jikalau kita disuruh berbelanja ke warung oleh orang tua kita. Yang ketiga, memberitahukan hasil ujian sekolah yang sebenarnya kepada orang tua. Jadi kita tidak boleh berbohong, karena berbohong merupakan suatu sikap yang tercela dan juga sangat buruk. Yang keempat, tidak mengambil barang anggota keluarga dengan sembarangan. Jadi kita jikalau melihat barang yang ada di rumah dan kita tidak tahu pemiliknya, kita tanya dulu kepada anggota keluarga yang di rumah, ini milik siapa atau ini kepunyaan siapa. Jikalau kita ingin pinjam atau menggunakannya, kita izin juga, bolehkah barang ini kita pinjam. Yang kelima, mengerjakan tugas atau ujian sekolah tanpa mencontek. Nah, untuk anak-anakku yang soleh dan soleha, pelajaran inilah yang harus kita terapkan dalam diri kita. Kita harus jujur dalam mengerjakan tugas ataupun ujian sekolah tanpa mencontek, karena satu kali kita mencontek, kedepannya pasti akan selalu menjadi orang yang suka mencontek, dan mencontek juga merupakan perilaku yang buruk. Yang keenam, tidak berbohong kepada guru, orang tua, ataupun teman-teman, karena orang yang berbohong pun juga sama seperti orang yang mencontek. Sekali dia berbohong, akan melakukan kebohongan-kebohongan yang berikutnya, dan kebohongan tersebut akan membawakan kita menjadi orang yang sangat merugi. Karena kalau kita ketahuan berbohong, orang tidak akan suka dengan kita, dan kita juga akan dijauhi oleh orang-orang ataupun teman, guru, dan juga orang tua. Yang terakhir, tidak mengambil barang milik teman, orang lain, ataupun kakak kita. Jadi jangan sembarangan mengambil barang atau hak milik orang lain ya. Manfaat berperilaku jujur diantaranya yang pertama, mudah mendapat kepercayaan dari orang lain. Kalau kita jujur, insya Allah dan dipastikan orang akan percaya kepada kita, sebagaimana tadi Nabi mendapatkan gelar Al-Amin, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat jujur, maka itu dia jadi orang yang sangat bisa dipercaya. Yang kedua, hidup terasa lebih damai dan bahagia. Kalau orang yang jujur, pasti hidupnya akan damai dan bahagia, karena dia tidak menutupi kebohongan dan dia tidak selalu berpura-pura dalam melakukan sesuatu atau berkata kepada orang lain. Jadi dia selalu mengatakan jujur apa adanya. Nabi juga mengajarkan kepada kita, katakanlah kejujuran itu walaupun pahit. Yang ketiga, lebih percaya diri. Nah, orang yang jujur pasti dia percaya diri, karena dia tidak pernah berbohong atau mungkin berdusta kepada orang lain. Jadi dia pasti percaya diri. Yang keempat, terhindar dari tuduhan yang merugikan. Orang yang selalu bersikap jujur pasti terhindar dari tuduhan-tuduhan yang merugikan. Tapi orang yang selalu berbohong pasti dia akan suka dituduh oleh orang lain, karena sikap bohongnya itu terhadap orang lain. Yang kelima, mendapatkan banyak pahala dan lebih mudah dikabulkan doanya. Orang yang jujur pahalanya besar, orang yang berbohong dosanya besar. Nah, orang yang pahalanya besar sebab karena jujur pasti lebih mudah dikabulkan doa-doanya. Mengapa? Karena tidak ada dosa di dalam dirinya, tidak ada kebohongan dalam dirinya. Untuk dirinya sendiri saja berbohong, ini kepada Allah berbohong. Bagaimana Allah mengabulkan doanya? Yang keenam, memiliki banyak teman.
Orang yang jujur pasti banyak yang suka, banyak yang cinta, pasti juga dia banyak teman. Tetapi orang yang berbohong, dia pasti akan dijauhi oleh teman-teman ataupun orang lain. Sebab karena kebohongannya, orang-orang membenci dirinya. Sikapku adalah, atau sikap kita adalah, kita harus selalu berkata dan berbuat jujur. Mau bagaimanapun kondisinya, kita harus tetap jujur. Walaupun membahayakan diri kita, tetap bagi kita jujur lebih utama. Tugas hari ini yang pertama, ayo kerjakan. Amatilah dan ceritakan gambar yang ada di samping. Yang kemudian, apa yang kamu lakukan apabila menemukan barang yang bukan milikmu. Tugas selanjutnya yaitu, insya Allah kamu pasti bisa. Berilah tanda checklist pada kolom berikut dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Tugas yang terakhir, ayo berlatih. Isilah pertanyaan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak, dan kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Untuk tugasnya, bila sudah dikerjakan, mohon langsung dikirim ke WA pribadi Bapak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.